Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernaliani dengan nomor NPM 20360058, kelas C Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan memaparkan materi Ma'rifatullah materi 1 sampai 5. Yang pertama Ahamiyatul Ma'rifatullah, yang kedua At-Tariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Manawi min Ma'rifatullah, yang keempat Adillah ala wujudillah, dan yang kelima Tauhidullah. Ahamiyatul Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang pertama ada pengertian. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa yarifu, ma'rifah, berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia, penting, karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Bagi muslim yang mempelajarinya akan menjadikan insan yang beriman, bertakwa, dan balasannya Allah menjanjikan pemimpin diteguhkan agama Islamnya, rasa aman dan tentram, keberkahan yang melimpah, kehidupan yang baik, dan yang terakhir surga. Ciri-ciri Ma'rifatullah: asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap benar dalam bekerja, ikhlas dalam niatan, pembersihan diri, sabar, dan bertakwa. Dukungan dalil yang kuat, yang pertama ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Figuran-figuran teladan dalam ma'rifat. Yang pertama ada Rasulullah SAW, yang kedua ulama. Sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah: akal yang sehat, para Rasulullah, yang ketiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ada jalan yang dilaluinya bukan atas dasar petunjuk Islam seperti panca indera dan akal. Yang kedua, jalan yang dilaluinya berdasarkan petunjuk Islam seperti Al-Quran dan hadis. Adapun jalan penghalang dalam seseorang mengenal Allah, yang pertama ada sombong, jolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah, banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir ragu-ragu. At-Tariq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah ada 3. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, melalui metode Islam dengan dalil nakli dan akal seperti dalam Quran surat Yunus, yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Membenarkan adanya Allah yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Terakhir, menghasilkan iman. Yang ketiga, melalui metode Islam. Ada dugaan dan hawa nafsu seperti dijelaskan dalam surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Yang kedua, ragu-ragu. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 yang artinya, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, sehingga datang kepada mereka saat kematiannya dan tiba-tiba atau datang ke mereka ajab hari kiamat. Terakhir, berakibat kufur. Al-Manawi min marifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada dua kategori penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, nafsu, dan kesenangan perilaku yang tidak terpuji, seperti kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman, orang yang zalim yaitu orang yang berpaling dari ajaran dan petunjuk Allah sedangkan peringatan serta larangannya telah sampai. Terus kedustaan, sikap berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika, seperti kejahilan atau kebodohan. Mereka tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan potensi diri untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada keraguan-raguan disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman. Penyimpangan, ketika manusia tidak mau berkomitmen dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan tidak mau melaksanakan tuntutannya, maka manusia mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Saat itulah hatinya menjadi keras seperti batu dan semakin jauh dari jalan yang lurus. Yang terakhir ada kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Al-adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah atau Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, ada hal-hal yang tidak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, dalil fitri atau dalil fitroh. Secara bahasa, fitroh artinya halikoh, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitroh adalah sifat ajazi atau dasar yang murni yang belum terpengaruh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, dalil yang dapat diindera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia, berupa kejadian luar biasa atau contohnya mukjizat para nabi dan rasul. Yang ketiga, dalil yang dapat didapat oleh akal. Ada teori sebab, segala sesuatu pasti ada sebab dan yang melatar belakangi. Teori keteraturan, alam semesta dan seluruh isinya bergerak teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya. Tandanya ada yang mengatur. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia bisa mengakui keadaan Tuhan dengan akal, namun tetap membutuhkan informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Ada dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diperintahkan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa yang terjadi. Seluruh dalil yang kita pelajari akan membimbing kita pada al-marifatul
pengetahuan, pengenalan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkokohkan sikap tauhid kita. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Yang pertama, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, menegaskan bahwa Allah adalah Raja, Rob, dan pencipta semua makhluk, dan Allah mengatur dan mengubah keadaan, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Disimpulkan bahwa ayat di atas bahwa makna Rob atau Tuhan diklarifikasikan dalam tiga kategori. Yang pertama, Kholik, keesaan Allah sebagai pencipta, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki, dan keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Kedua, tauhid mulkiyah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Tujuan dari tauhid dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dan keyakinan seseorang terhadap Robnya. Maka tauhidlah dalam Quran Surat An-Nas Allah sebagai ilah atau sembahan, satu-satunya tujuan. Ilah mu'uza atau Tuhan yang disembah. Makna ilah ma'bu'uza atau Tuhan yang disembah menjadikan indikasi Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi.